Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Nada Jasia Rosetta Tamalongye di channel saya. Dan video kali ini kelompok saya akan memaparkan materi mengenai votum, salam, dan introitus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah liturgika. MSI. Profil pemateri yang pertama, nama Nada Jasia Tamalongye sebagai moderator dan pemateri 1 dengan NIM 22020205. Dan rekan saya Anastasia Puasa sebagai pemateri 2 dengan NIM 22020210. Kelompok 1 akan membahas materi mengenai votum, salam, dan introitus. Kita masuk di dalam pemaparan materi. Dalam poin pertama kita akan membahas tentang votum. Di setiap ibadah, khususnya ibadah minggu, pendeta atau pemimpin ibadah tentunya selalu memulai dengan votum. Tapi, tidak banyak orang yang mengetahui secara lebih jelas apa sih pengertian votum. Votum adalah kalimat pendek berupa deklarasi atau penetapan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan fungsi votum adalah untuk menampilkan bahwa ibadah terlaksana atau terjadi dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, votum merupakan pengakuan akan kehadiran Allah. Pada abad-abad pertama hingga masa reformasi, jemaat memulai ibadah dengan salam. Menurut Mikron pada tahun 1554, votum dimulai dengan kata, "Karena saudara-saudara berkumpul di sini untuk belajar dari firman Allah tentang keselamatan jiwa. Saudara-saudara, baiklah pertama-tama memohon anugerah ilahi dari Tuhan kita." Kemudian pada tahun 1525, Zurich berpendapat untuk pelayanan baptisan anak dimulai dengan dalam nama Allah, amin. Pertolongan kita berdasar atas kuasa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Calvin dalam kebaktian pemberitaan firman memulai dengan Mazmur 124 ayat 8, yakni pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berdasar pada kebiasaan Calvin, pada tahun 1574, Sinode Dordrecht mewajibkan penggunaan Mazmur 124 ayat 8 sebagai votum di dalam kebaktian. Selanjutnya, kita akan melihat pemahaman votum menurut para ahli antara lain. Yang pertama, menurut Kuyper. Menurut Kuyper, votum bukan doa, tetapi keterangan khidmat. Anggota jemaat yang datang berkumpul dalam ruang ibadah berubah menjadi persekutuan orang percaya, atau sederhananya, maksud votum ialah konser hadirnya Allah di tengah-tengah umatnya. Karena itulah, votum harus diucapkan di permulaan peribadahan. Yang kedua, pendapat menurut Van der Leeuw, votum harus diucapkan pelayan sesudah pelayan memasuki ruang ibadah. Tidak ada gunanya jika mengucapkan votum sesudah bagian-bagian yang berlangsung, dan hanya nyanyian masuk yang bisa mendahuluinya. Di sini Van der Leeuw menekankan bahwa votum harus diucapkan di awal pelayan. Menurut Stephens, votum artinya janji yang khidmat yang mencap pertemuan jemaat dan memuteraikannya menjadi ibadah dan pertemuan gereja. Melalui votum, orang-orang yang datang dari berbagai tempat, baik dari desa maupun kota, di dalam kebaktian itu menjadi jemaat Kristus. Mereka duduk bukan sebagai tuan A ataupun tuan B, tetapi sebagai hamba-hamba Yesus Kristus. Keempat, Oberman juga berpendapat bahwa votum harus diucapkan di permulaan peribadahan, karena votum sebagai pengubah orang-orang Kristen
menjadi jemaat Yesus Kristus. Yang kelima, ada pendapat dari Brink mengenai votum, yaitu votum merupakan janji Kristus yang dimana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, maka dia akan hadir di tengah-tengah mereka. Melalui votum, semua jemaat dicap menjadi ibadah kepada Tuhan, karena itu baginya votum bukan hanya sekedar pembukaan, tetapi lebih daripada itu. Ternyata ada juga beberapa ahli yang kurang menyetujui tentang pentingnya votum. Yang pertama, dapat dari Normans, ketika kehadiran Allah tidak tergantung daripada apa yang diucapkan atau tidak bergantung pada votum. Kita tidak dapat memaksa Allah untuk hadir di gereja ketika kita pergi ke gereja. Kita juga tidak dapat memaksakan Allah untuk hadir melalui media seperti votum, karena Allah akan hadir ketika Dia mau untuk hadir, tidak bergantung pada akta-akta liturgi tertentu. Menurut Normans, Tuhan juga bisa tuli terhadap doa dan nyanyian, jadi kehadirannya tidak bergantung pada tata cara ataupun votum. Ada juga pendapat dari Stem. Menurut Stem, kehadiran Allah ditetapkan di tengah-tengah jemaat yang berkumpul tidak berdasarkan pada adanya votum. Baginya, kehadiran Allah tidak bergantung pada kemauan kita untuk mendengarkan, tetapi percaya bahwa Ia mau berkata-kata jika Ia mau berbuat demikian. Jadi, semua kembali dan berdasar pada kedaulatan Allah, bukan pada media yang digunakan di dalam ibadah. Kita masuk dalam materi yang kedua, salam. Salam dari bahasa Arab berarti keadaan baik dan keutuhan. Salam liturgia. Salam liturgia yang kita kenal saat ini berasal dari Perjanjian Baru dan penulis-penulis Perjanjian Baru dari Yehuda, dari rumus salam selamat, selamatlah engkau, dan rumus berkat Tuhan kiranya menyertai engkau. B. Anggapan Kuiper mengenai salam. Kuiper mempunyai anggapan yang lain sebagai ganti salam. Ia memakai benediksi. Benediksi atau rumus berkat ialah komplement penggenap votum. C. Bentuk salam yang paling sederhana ialah yang dipakai oleh jemaat-jemaat dari gereja lama. Tuhan menyertai kamu, dijawab oleh jemaat dengan dan menyertai rohmu. Kita masuk dalam materi yang ketiga, introitus. Sesudah votum dan salam, banyak gereja di Indonesia memakai unsur ketiga yang dalam kata asing disebut dengan introitus. Introitus terdiri dari nyanyian masuk dengan atau tanpa nas pendahuluan. Liturgia lama memulai ibadahnya dengan suatu nyanyian yang disebut inresa atau officium. Dari nyanyian ini timbul apa yang kemudian dalam ritus Romawi dinamai introitus, yang antara lain kita temui dalam Sacramentarium Gregorius. Salah satu dari ketiga bentuk pertama dari misi Romawi, paus dan para klerus masuk ke dalam ruang ibadah. Sementara itu, penyanyi dan kor paduan suara berselang-seling menyanyikan introitus sampai paus tiba di mesbah. Introitus terdiri dari antifon, mazmur, dan gloria kecil. B. Introitus pada masa reformasi. Pada masa reformasi, introitus tetap dipakai di dalam kebaktian, umumnya dinyanyikan oleh paduan suara. C. Cara Lutheran ini diambil ahli oleh gereja-gereja di Nederland dan diimpor ke Indonesia. Isi dan dasarnya diterapkan oleh Van der Leeuw seperti berikut. Votum memberikan amanat secara am, salam mengkonstitusikan persekutuan. Kini introitus menempatkan kebaktian jemaat dalam suasana bagian sejarah selamat, yang daripadanya kita hidup pada saat ini. Kita berada dalam kebaktian Advent atau Pentakosta atau Trinitas. D. Sesudah pelayan mengucapkan nas pendahuluan, jemaat menyanyikan nyanyian masuk. Nyanyian itu adalah suatu puji-pujian. Menurut Van der Leeuw, kalau jemaat telah menyanyikan suatu nyanyian masuk, cukuplah di sini dinyanyikan gloria kecil.
hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, itulah bentuk puji-pujian yang paling lapidar yang jemaat punyai. Kesimpulannya, votum adalah kalimat pendek berupa deklarasi atau penetapan kehadiran Allah di tengah umatnya, dan fungsinya adalah untuk menampilkan bahwa ibadah itu terlaksana atau terjadi di dalam nama Tuhan, yang dengan kata lain, votum merupakan pengakuan akan kehadiran Allah. Kombinasi votum dan salam adalah kebiasaan yang diambil alih dari gereja-gereja Nederland. Sedangkan untuk salam dalam abad-abad pertama, salam dipakai di 3 tempat, yaitu sebelum berdoa, sebelum bagian doa konsekrasi, dan sebelum bubar. Pada masa reformasi, jumlah salam sangat dibatasi. Tata kebaktian Lutheran terus memakainya di 3 tempat, yaitu sebelum kolekta, sebelum privasi, dan sebelum bubar. Sesudah votum dan salam, banyak gereja di Indonesia memakai unsur ketiga yang dalam kata asing disebut dengan introitus. Introitus terdiri dari nyanyian masuk dengan atau tanpa nas pendahuluan. Sekian video pemaparan materi dari kelompok 1. Kiranya boleh bermanfaat untuk kita sekalian, dan terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.